Semangat pagi semua, kawan-kawan. Saya akan menceritakan kronologinya sebagai berikut. Jadi saya mendapat laporan sekitar jam 20. Saya dihubungi Ketua DPD PSI Bro Yusuf Lakaseng untuk mengawal laporan dari kawan DPD Kabupaten Kediri Bro Suliono, di mana terjadi perlakuan kepada seorang wanita yang bernama Mistina yang diperlakukan tidak baik oleh Lembaga Penyaluran Tenaga Kerja Swasta atau disingkat LPTKS di Kecamatan Gayungan. Pada waktu itu posisi saya masih di DPC Sukomanunggal. Kami meresmikan kantor DPC yang diadakan pada malam itu. Ketika laporan kami terima, saya langsung berkoordinasi dengan Bro Demi selaku Ketua DPC Gayungan, Bro Ade selaku Ketua DPC Jambangan, dan Bro Surya selaku Ketua DPC Wonokromo, karena 3 kecamatan tersebut berada di sekitar tempat terjadinya penyekapan yang dilakukan LPTKS. Kemudian kami sama-sama berdiskusi. Saya mengundang juga Bro Yuga dari Direktorat Kader dan Organisasi. Kita juga mengundang Sis Bernike ke dalam masuk suatu wadah grup. Jadi kita merencanakan, jadi aksinya pertama kali rencananya kami malam itu juga, tetapi akan dan lain hal kami berdiskusi dengan Bro Kusnul juga tentang sisi hukumnya. Jadi kami berdiskusi bagaimana bisa membebaskan Ibu Mistina dari tempat LPTKS tersebut. Akhirnya kami memutuskan, kami merencanakan pagi-pagi sekitar jam 9 saya ke Dinas Tenaga Kerja. Keluarga kami datangkan, kami berkoordinasi juga dengan Bro Suliono selaku Ketua DPD PSI Kabupaten Kediri, hadir juga beserta sekretarisnya, menghadirkan juga keluarga dari Ibu Mistina. Padahal lokasi dari rumah Bro Suliono ke rumah Sis Mistina ini masih sekitar 20 kilo. Jadi rumahnya Sis Mistina ini jauh ke dalam pelosok desa. Jadi datang di Surabaya, keluarga besar dari Sis Mistina ini sekitar kurang lebih jam 7 pagi. Teman-teman Kabupaten Kediri berangkat dari Kediri sekitar jam 2 malam. Jadi kami berkoordinasi di satu wadah grup supaya tidak tercampur. Jadi dikoordinasikan, ada kawan-kawan Bro Kusnul dan Bro Dian ke Polsek. Sis Bernike menemani keluarga korban bersama dengan Bro Krishna dari Jambangan, sedangkan Bro Demi dan Bro Andi melakukan kulonwun ke RT RW setempat. Jadi kita bertanya tentang warga setempat akan masuk ke tempat itu. Jadi secara struktural kami bekerja secara tim. Jadi saya sendiri ke Dinas Tenaga Kerja, saya berdiskusi dengan Pak Zaini, Kadisnaker Kota Surabaya, dan Pak Zaini sangat merespon baik akan laporan tersebut. Jadi Pak Zaini akhirnya memerintahkan Kasubit Bu Yuni untuk membantu saya dan berkoordinasi juga dengan Camat Gayungan, dengan Polsek Gayungan, dan juga dengan Satpol PP. Jadi pada saat terjadi kami berangkat ke sana, tim-tim semua sudah ready. Jadi kita sudah masuk, sudah izin RT RW, sudah ada teman-teman dari Polsek Gayungan. Saya mengucapkan terima kasih atas advokasinya juga untuk menjaga kami. Juga Satpol PP yang menjaga protap supaya kami tetap menjalankan protokol kesehatan ketika terjadi diskusi tersebut. Ketika kami masuk ke PT tersebut, sudah ada dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang selaku pengawasan. Jadi selama ini yang melakukan pengawasan adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Dinas Tenaga Kerja Kota, Kasubit Bu Yuni, jalan bersama saya masuk. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Bapak Tri. Jadi kita di situ, kita diskusi dengan pemilik dan kita mencoba mendegosiasi. Sebenarnya dari pihak LPTKS sendiri keberatan, tetapi kami menunjukkan beberapa bukti bahwa LPTKS sudah menyalahgunakan izin. Yang pertama, izinnya sudah mati. Terus yang kedua, menurut peraturan perundang-undangan LPTKS itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penampungan. Jadi kami masuk ke situ, kami dibantu advokasi juga dengan Pak Tri selaku dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kami melakukan negosiasi seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Kami mencoba membawa Bu Mistina ini, dan alhamdulillah puji Tuhan setelah negosiasi yang panjang kurang lebih dari 1 jam lebih, kami berhasil membawa Ibu Mistina keluar dari tempat penampungan LPTKS. Dan
muncul kasus baru lagi di tempat tersebut. Ternyata ada 2 lagi wanita yang meminta dipulangkan. Kebetulan mereka berdua berasal dari Probolinggo dan waktu itu juga ada keluarganya. Jadi kita sekalian dalam waktu itu minta lembaga tersebut untuk membebaskan. Pada saat kami sidak, terdapat kurang lebih dari 10 wanita yang berada di lokasi. Kita menanyai satu-satu kepada wanita-wanita yang di dalam, apakah mereka bersedia keluar atau tidak di lembaga penampungan tersebut. Beberapa dari wanita yang ada di situ masih merasa betah karena mereka dijanjikan akan dikerjakan pada sore harinya. Jadi saat ini kami PSI, kawan-kawan yang berada di DPC Gayungan dan di Jambangan terus memantau, dan saya sendiri selaku anggota Dewan Komisi D melakukan advokasi juga. Saya meminta Kadisnaker Kota Surabaya untuk melakukan follow up dari hasil diskusi kami kemarin. Diskusi kami kemarin adalah menyatakan bahwa pihak LPTKS kami minta untuk mengurus, itu yang pertama, untuk mengurus izinnya supaya memperpanjang izin yang sudah mati. Yang kedua, kami meminta lembaga LPTKS tersebut tidak kembali menampung karena sesuai undang-undang itu tidak diperbolehkan. Maka kawan-kawan yang saat ini yang berada di DPC yang dekat dari lokasi PT penampungan, kami tetap terus bekerja sama dengan perangkat pemerintahan tingkat bawah yang ada di sana, RT RW, untuk juga membantu kami kawan-kawan supaya tidak ada lagi kejadian yang seperti yang dialami Bu Mistina. Di Bu Mistina sendiri kemarin sudah pulang ke rumahnya di daerah Kabupaten Kediri, di Gunung Wilis. Jadi beliau mengucapkan terima kasih, bahkan kami sempat bercengkrama dengan beliau tersenyum dengan lebar, beliau mengucapkan alhamdulillah berulang kali, beliau mengucap syukur atas perjuangan kawan-kawan PSI semua. Jadi perjuangan ini bukan murni perjuangan saya, melainkan perjuangan tim dari DPD Kota PSI Surabaya dan Kabupaten Kediri, di mana kami PSI hadir dan bekerja untuk rakyat. Jadi kami menjalankan fungsi dan tugas kami masing-masing. Kami berkoordinasi dengan warga juga, dan semoga kasus ini merupakan kasus terakhir yang ada di Kota Surabaya. Kami PSI siap mengawal, dan kami PSI siap hadir untuk masyarakat. Terima kasih.